Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, personil Dit Samapta bersama BPBD, PMK, dan Dinas Kehutanan berjibaku melaksanakan pemadaman karhutla di kilometer 6 Jalan Poros Bulungan, Berau, Senin 4 Agustus 2025. Dipimpin langsung Dir Samapta Polda Kaltara, Kombes Pol Andreas Dedi Wijaya. Sebanyak 50 lebih personil di Samapta Polda Kaltara diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Para personil menggunakan 2 kendaraan operasional, dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti mesin pompa air portable, nozzle water cannon, genset, dan embung air. Sebelum melakukan pemadaman, personil terlebih dahulu melaksanakan apel dan pengarahan. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi terkait seperti BPBD, Damkar, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara untuk menentukan zona pemadaman dan titik api. Dalam operasinya, tim berhasil memadamkan titik api dan asap pada lahan yang sudah terbakar. Meskipun berhasil, tim menghadapi kendala yang cukup besar. Lokasi kebakaran berada di lembah dengan ketinggian hampir 300 meter dan kemiringan curam sekitar 35 derajat. Hal ini menyulitkan personil untuk memadamkan titik api di puncak jurang. Selain itu, jatuhnya material abu dan batuan dari puncak lembah juga menjadi risiko tersendiri bagi keselamatan personil di lapangan. Sebagai penanggung jawab kegiatan, Dir Samapta Kombes Pol Andreas Dedi Wijaya memastikan upaya pemadaman akan terus berlanjut dengan prioritas utama mencegah api menyebar dan mengendalikan situasi di lokasi yang sulit dijangkau. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau bersama Bea Cukai Batam berhasil mengungkap 24 kasus tindak pidana narkotika selama periode 4 hingga 31 Juli 2025. Dalam pengungkapan ini, aparat berhasil mengamankan 37 tersangka yang tergabung dalam berbagai jaringan pengedar narkoba lintas wilayah. Barang bukti yang disita dari para tersangka yakni sabu seberat 2.746,14 gram, ganja kering 1.558,98 gram, dan ekstasi 209 butir. Dalam kesempatan ini, Wadires Narkoba Polda Kepri AKBP Ahmad Suherlan menyampaikan bahwa dari seluruh kasus tersebut, terdapat 5 kasus menonjol yang diungkap oleh Subdit 2 dan Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Kepri, termasuk 1 kasus hasil limpahan dari Bea Cukai Batam. Pengungkapan dilakukan di berbagai lokasi di Batam, Karimun, dan Lombok. Hal ini melibatkan peran pelaku sebagai kurir, penyimpan, hingga pengendali jaringan. Barang buktinya yaitu 769,1 gram sabu, 53 butir ekstasi, dan 5 unit handphone. Untuk kronologisnya, yaitu pada hari Selasa, sekira tanggal 22 Juli, sekira pukul 10.00 WIB, mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang akan membawa sabu dari Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Kemudian pada pukul 14.30 dilakukan penangkapan terhadap 2 orang dengan inisial SD dan R dan RS. Dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu. Terhadap RS ditemukan 6 bungkus. Kemudian diinterogasi. SD ini ada menitipkan kepada EW di salah satu hotel di Batu Ampar, dan dilakukan pengembangan terhadap EW dan di hotel tersebut. Dari interogasi rupanya ada menitipkan kepada saudara EW ini di Bengkong dengan 12 bungkus kapsul dengan itu jenis sabu. Setelah itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri juga melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama bulan Juli 2025. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari 17 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 25 orang. Dari Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, dalam menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Satgas 3 Preventif Operasi Mandagoraya melaksanakan pemasangan umbul-umbul bendera merah putih secara serentak. Aksi patriotik ini dilakukan oleh personil di 4 pos Kamtibmas yang tersebar di wilayah operasi Kabupaten Poso, yakni Poso Kamtibmas Masamba, Tabalu, Kalora, dan Taman JK, serta Pos Komando Taktis Tokorondo. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Sekretaris Negara yang menghimbau seluruh masyarakat dan instansi pemerintah untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2025. Kasatgas 3 Preventif Ops Mandagoraya, Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air di tengah dinamika keamanan, khususnya di wilayah operasi Kabupaten Poso. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil menjelang masa purna tugas, Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan para purna tugas bagi personil Polri tahun anggaran 2025. Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Sabilul Alif secara resmi membuka pembekalan dan pelatihan keterampilan purna tugas personel Polda Kaltim tahun anggaran 2025. Acara ini digelar di Gedung Mahakam Polda Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat utama Polda Kalimantan Timur, termasuk Irwasda Polda Kalimantan Timur, para penata kebijakan dan Karumkit Bayangkara tingkat 2 Balikpapan. Dalam sambutannya, Wakapolda menekankan pentingnya kesiapan mental dan keterampilan bagi personel yang memasuki masa purna tugas, agar tetap produktif dan mandiri di tengah masyarakat. Pembekalan ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masa kini, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan setelah dinas. Wakapolda juga menyampaikan harapan agar program ini dapat menumbuhkan semangat kemandirian dan kepercayaan diri para peserta saat memasuki fase hidup baru. Latram Purna Tugas ini merupakan komitmen Polda Kalimantan Timur dalam mewujudkan sumber daya manusia Polri yang unggul, baik selama bertugas maupun setelah masa dinas berakhir. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Kutai Barat melaksanakan apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 8 WITA bertepat di lapangan apel Mapores Kutai Barat. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Barat, AKBP Bone Wahyu Wicaksono, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani serta jajaran Forkopimda dan berbagai instansi terkait. Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana karhutla yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Dalam arahannya, Kapolres Kutai Barat menegaskan bahwa karhutla bukan sekedar persoalan lokal, melainkan isu strategis nasional yang berdampak luas terhadap kesehatan, ekosistem, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Polres Kutai Barat telah menyiagakan 150 personil yang akan bergerak cepat dan sistematis dalam penanganan bencana. Kapolres juga menekankan pentingnya peran Polsek jajaran dan Babin Kamtibmas dalam membentuk posko karhutla di tingkat kecamatan dan desa, serta memperkuat koordinasi dengan Koramil, BPBD, camat, dan perusahaan setempat. Untuk personil yang dilibatkan, untuk dari Polres sendiri ada kurang lebih 96 personil yang sudah kita datakan untuk persiapan siaga karhutla ini. Namun itu baru Polres saja, belum dari teman-teman dari instansi, dari pemerintahan kabupaten, dari Kodim, kemudian dari rekan-rekan instansi lain, dari kehutanan, semuanya juga akan melibatkan personil-personilnya, sehingga ini kerja bersama, tidak hanya satu instansi tapi secara keseluruhan dan komprehensif. Untuk saat ini masih terdata dari bulan Januari sampai Juli ada 34 titik hotspot dengan luasan yang terdampak 9 hektar.
Dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya 300 lebih, tentunya ada penurunan. Namun sekali lagi saya mengingatkan bahwa tahun ini belum berakhir. Ini baru memulai dari awal Agustus, sehingga kita masih punya beberapa bulan ke depan untuk mengantisipasi ini semua. Oleh sebab itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh rekan-rekan dan seluruh warga masyarakat Kutai Barat untuk senantiasa menjaga situasi di wilayahnya masing-masing, terutama terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Bila mana tidak harus membuka lahan dengan cara membakar, kita tidak perlu untuk melakukan kegiatan tersebut. Bisa silakan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Forkopimcam ketika akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ada juga rekan-rekan dari kehutanan, bagaimana cara-cara yang baik untuk membuka lahan dan ladang dan sebagainya. Tentunya kita akan mencoba mencari solusi yang terbaik supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kita coba melakukan koordinasi terutama di BPPD yang linear, yang leadingnya di situ. Kita sesegera mungkin untuk melakukan koordinasi secepatnya dan tentu melibatkan orang-orang yang seperti apel di tempat ini, terutama Forkompimda, ya. Jadi kita petakan, dan di samping saya juga ada dari Dinas Kehutanan Provinsi. Kita akan berjanji untuk melakukan semacam diskusi kecil dalam rangka untuk menindaklanjuti bagaimana cara-cara kita bekerja dalam rangka untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Apel ini diikuti oleh berbagai unsur seperti TNI, BRIMOB, Satpol PP, BPBD, Dinas Kehutanan, KPHP, dan pemadam kebakaran baik dari unsur pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Susunan acara apel mencakup pemasangan alat pelindung diri atau APD, penyampaian arahan pimpinan apel, hingga pemeriksaan kesiapan personil dan kendaraan operasional. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu. Selain melibatkan 12 peleton dari berbagai unsur, apel juga menampilkan kesiapan kendaraan taktis seperti water cannon, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan patroli dari berbagai instansi. Kapolres Kutai Barat mengajak seluruh elemen untuk berpikir taktis, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, menjaga komunitas lintas sektor, serta bertindak tegas namun tetap humanis terhadap pelanggaran pembakaran lahan. Apel berakhir pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan aman dan lancar. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.